Halo semuanya, kalian tahu nggak? Ternyata ada satu negara yang berhasil memperbaiki angka kemiskinannya dari yang sebelumnya tinggi banget, 82%, jadi di bawah 2%. Ya, negara itu adalah China. Kalau kata Presiden China Xi Jinping, dari tahun 1984 sampai sekarang udah ada sekitar 800 juta orang China yang bebas dari kemiskinan. Dan sekarang, kalau menurut data Bank Dunia, jumlah warga miskin di China itu udah tinggal 1,9% atau sekitar 166 juta dari total populasi 1,4 miliar orang. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok bisa China berubah secepat itu dalam waktu kurang lebih 40 tahun? Dari yang dulunya negara dengan angka kemiskinan ekstrim yang tinggi, sekarang jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, yang pasti itu adalah buah dari kebijakan pemerintah ya, yang fokus mengentaskan kemiskinan. Tapi yang pengen kita bahas di sini bukan soal pemerintahnya, bukan juga soal kebijakan makro ataupun investasi asing. Karena yang lebih menarik justru apa sih yang dilakukan sama orang-orang di sana secara individual gitu ya, sampai bisa bareng-bareng bawa negaranya keluar dari jurang kemiskinan. Karena yang kadang nggak kita sadari, perubahan itu seringkali bukan datang dari atas, tapi dari bawah. Dari cara kita hidup, berpikir, dan mengambil keputusan setiap hari. Jadi di episode kali ini, kita coba kulik bareng ya. Apa aja sih kira-kira yang bisa kita pelajari dari masyarakat China, khususnya soal kebiasaan, mindset, dan cara mereka menyikapi hidup maupun ekonomi, yang ternyata sangat berdampak terhadap perubahan besar di skala nasional. Siapa tahu dari sana kita bisa nyontek hal-hal kecil yang bisa kita terapin juga di sini, di kehidupan kita sendiri. Mengingat angka kemiskinan di negara kita nggak bisa dibilang kecil ya, 60% atau lebih dari 170 juta jiwa kalau menurut Bank Dunia. Oke, kita mulai dari pelajaran yang pertama, yaitu etos kerja dan daya juang yang tinggi. Jadi coba bayangin deh, generasi pasca reformasi di China, banyak dari mereka tumbuh dengan realita bahwa orang tuanya tuh dulu hidup dalam kondisi kekurangan. Mereka tahu betul rasanya hidup susah itu seperti apa. Tapi bukannya menyerah atau pasrah, mental mereka justru jadi tangguh, jadi kebentuk di situ. Mereka sadar bahwa kalau mereka ingin keluar dari kondisi itu, nggak bisa dengan jalan biasa-biasa aja. Makanya sampai muncul budaya kerja yang ekstrim banget, kayak sistem kerja 996, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Memang sih, bagi sebagian orang, sistem ini terlalu keras. Bahkan nggak manusiawi. Tapi ini bukan soal glorifikasi kerja lembur. Yang perlu kita refleksikan adalah, mereka, orang-orang China, punya kesediaan untuk berjuang habis-habisan demi kehidupan yang lebih baik, buat dirinya sendiri, buat keluarganya, bahkan untuk generasi berikutnya. Dan yang menarik, ini bukan cuma terjadi di kota besar aja. Di desa-desa pun, banyak yang rela merantau ribuan kilometer, ninggalin keluarganya, hidup seadanya di kota, demi bisa ngirim uang ke rumah mereka. Gak ada jaminan sukses, tapi mereka tetap jalan. Karena bagi mereka, stagnan itu bukan pilihan. Nah, sekarang coba kita balik ke diri kita sendiri. Kita hidup di era yang serba cepat ya, serba digital, serba instan. Tapi sayangnya, gak semua hal bisa kita capai dengan cepat juga. Kalau kita terlalu mengandalkan kenyamanan, kita jadi gampang stuck. Dan bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita gak mau bertahan sedikit lebih lama di fase perjuangan. Jadi kalau hari ini kalian lagi ngerasa capek, berusaha, atau mulai berpikir, kenapa sih hidup gue gini-gini aja? Coba tanya ke diri kalian sendiri. Seberapa besar sih daya juang yang udah aku keluarin selama ini? Karena pada akhirnya, perubahan besar, entah itu lewat level negara atau level pribadi, itu bukan cuma datang dari luar aja. Itu dimulai dari dalam, dari sikap, dari kebiasaan, dari mental yang siap jalan jauh, bukan cuma mencari finish yang cepat. Next, pelajaran yang kedua, budaya menabung dan pengelolaan keuangan. Ini hal yang sangat fundamental dan justru datangnya dari dalam diri masyarakat sendiri ya. Karena masyarakat China itu dikenal punya kecenderungan untuk menabung dalam porsi yang sangat besar. Bahkan mereka bisa menabung sampai 30 hingga 40%
dari pendapatan rumah tangga mereka. Dan itu bukan angka yang kecil ya. Kita bisa bandingin dengan negara lain termasuk Indonesia, di mana budaya konsumtif seringkali lebih dominan daripada budaya menyisihkan. Tapi yang menarik adalah kebiasaan ini bukan muncul karena mereka pelit atau takut menikmati hidup. Justru karena mereka paham, uang itu bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal bagaimana mereka bisa bertahan dan berkembang di masa depan. Bagi mereka, menabung itu semacam perlindungan, jaring pengaman. Apalagi di masa-masa awal reformasi ekonomi dulu di China ya, belum ada jaminan sosial yang kuat, belum ada BPJS versi mereka. Jadi kalau mereka sakit, anak-anak harus sekolah, atau usaha butuh modal, ya satu-satunya andalan dari tabungan mereka sendiri. Nah, pola pikir ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam hal konsumsi. Bukan berarti nggak boleh jajan ataupun belanja, tapi selalu ada pertimbangan jangka panjangnya. Karena mereka tahu, kemiskinan bisa diwariskan kalau nggak ada pengelolaan keuangan yang sehat. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan kita ya, orang Indonesia. Kadang kita ngerasa gaji yang kecil atau penghasilan pas-pasan itu alasan untuk nggak bisa menabung gitu. Padahal yang bikin beda itu bukan jumlahnya, tapi prioritas kita. Karena sebenarnya semakin sering kita bilang, nanti aja deh nabungnya kalau udah cukup, maka semakin lama kita terjebak dalam siklus nggak pernah mulai menabung. Kalau mungkin ada di antara kalian yang sekarang masih berpikir kayak, hidup cuma sekali, ngapain mikirin masa depan mulu. Coba bayangin versi diri kalian 10-15 tahun lagi, ketika kalian ada kebutuhan mendesak, tapi kalian nggak punya ruang gerak, karena nggak pernah menyiapkan apa-apa. Itu bukan nasib namanya, itu konsekuensi dari apa yang kalian lakukan sekarang. Dan ya, semua orang punya pilihan, nikmati semuanya hari ini, atau nikmati sebagian hari ini, sambil nyiapin hari-hari ke depan. Orang-orang China memilih yang kedua, dan hasilnya kita bisa lihat sekarang ya. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak aku nabung dari penghasilan segini? Tapi lebih ke, mau sampai kapan aku nggak menyisihkan sama sekali? Lanjut ya, pelajaran yang ketiga, nilai Konfusianisme. Kenapa China bisa berubah sedrastis itu secara ekonomi? Kita nggak bisa lepas dari nilai-nilai hidup yang ada di tengah masyarakatnya, terutama yang dipengaruhi dengan ajaran Konfusius. Ini tuh penting banget karena walaupun reformasi ekonomi dibuka sama pemerintah, yang membuat hasilnya bisa maksimal ya manusianya juga kan. Cara mereka berpikir, berdisiplin, dan mengambil keputusan sehari-hari. Salah satu nilai yang paling kuat adalah pandangan bahwa pendidikan itu adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di masyarakat China, terutama di pedesaannya, orang tua rela kerja apa aja. Hidupnya sangat sederhana, bahkan sampai ngutang demi nyekolahin anak-anak mereka setinggi mungkin. Bukan karena gengsi, tapi karena mereka percaya bahwa pendidikan itu satu-satunya alat yang bisa mengangkat seluruh keluarga keluar dari keterbatasan. Dan ini bukan soal pintar atau enggak ya, tapi soal komitmen jangka panjang. Karena untuk bisa naik kelas sosial lewat pendidikan, itu butuh waktu bertahun-tahun. Butuh kedisiplinan, butuh resilience atau tahan banting, dan konsisten, bahkan ketika hasilnya belum kelihatan. Makanya, banyak anak muda di China yang dari kecil udah terbiasa belajar keras, disiplin, dan punya rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarganya. Ini bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka tumbuh di lingkungan yang menanamkan bahwa apa yang kamu perjuangkan hari ini bisa menjadi penentu hidup generasimu nanti. Sekarang kita bandingin dengan situasi yang sering kita lihat hari ini, terutama di Indonesia. Banyak dari kita yang justru kurang sabar sama proses. Pengen hasil yang cepat, pengen enak duluan, tapi sering lupa bahwa kenyamanan itu hasil dari kerja keras yang udah dikumpulin sebelumnya. Dan ini bukan buat nyalahin siapa-siapa ya, tapi lebih ke ajakan untuk refleksi bareng-bareng. Gimana sih cara kita melihat pendidikan hari ini? Apakah cuman formalitas? Atau kita udah anggap itu sebagai alat untuk mengubah hidup kita, mengubah nasib? Karena konsekuensinya jelas. Kalau kita menganggap pendidikan cuman beban, kita akan kehilangan peluang yang sebenarnya bisa mengangkat kualitas hidup kita ke level baru.
Tapi kalau kita anggap itu sebagai investasi, kita bakal lebih sabar, lebih serius, dan lebih bertahan ketika rasanya berat gitu ngejalaninnya. Dan ingat, pendidikan di sini bukan cuma soal gelar atau ijazah ya, tapi juga soal kemauan untuk terus belajar, melatih diri supaya bisa punya cara berpikir yang bagus, dan jadi pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Karena pada akhirnya, perubahan itu dimulai dari otak kita, pengetahuan. Dan pengetahuan itu gak datang ke orang yang cuma menunggu. Dia datang ke orang yang mencari. Lanjut, pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari orang China, yaitu semangat kewirausahaan lokal. Ini bukan sesuatu yang langsung instan muncul begitu pemerintah buka keran ekonomi, tapi lebih ke bagaimana masyarakatnya menangkap peluang dan gak cuma nunggu disuapin gitu. Jadi setelah pemerintah China mulai melonggarkan aturan dan ngebuka pasar lewat reformasi ekonomi, banyak warga yang nggak cuman diam nunggu digaji gitu. Mereka justru bergerak sendiri, mereka bikin usaha, dari yang kecil-kecil dulu kayak toko kelontong, warung makan, sampai bikin pabrik rumahan yang produksi alat tulis, pakaian, bahkan elektronik. Salah satu contoh konkret yang sering dibahas itu adalah kota Yiwu di provinsi Zhejiang. Dulu itu daerah pedesaan yang miskin, tapi sekarang dikenal sebagai pasar grosir terbesar di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakatnya punya inisiatif untuk mulai usaha, walaupun skalanya kecil. Mereka kerja sama, mereka bikin jaringan sendiri, dan akhirnya Yiwu menjadi ekosistem bisnis global. Dan kalau dipikir-pikir, ini pola yang sering terjadi dimanapun ya, di negara manapun. Ketika aksesnya terbuka, tapi mentalnya masih menunggu disuruh, ya hasilnya bakal minim. Tapi kalau mentalnya aktif mencari peluang, justru bisa membangun sesuatu dari nol. Nah, sekarang coba kita refleksiin ke kita-kita orang Indonesia ya. Banyak dari kita yang mungkin udah punya ide, punya skill, tapi suka ngerasa, belum siap, belum cukup modal, atau nanti aja deh tunggu waktu yang pas gitu. Padahal, waktu yang paling pas itu seringnya justru kelihatan setelah kita jalan dulu. Dan bukan berarti semua orang harus jadi pengusaha ya di sini. Tapi punya pola pikir wirausaha itu penting. Berani mulai dari skala kecil, bisa adaptif, melihat masalah sebagai peluang, dan gak takut gagal. Konsekuensinya gini, kalau kita terlalu lama menunggu semua sempurna dulu, baru kita mau mulai, kita bakal selalu ketinggalan sama yang udah bergerak duluan, walaupun mereka belum tentu lebih pintar atau lebih siap daripada kita. Sementara yang mulai duluan, sambil jalan mereka belajar, sambil jalan mereka berkembang. Dan dari situlah lahir perubahan. Jadi kalau hari ini kalian ada yang lagi mikirin ide atau pengen mulai sesuatu, tapi masih ngerasa kecil, masih ngerasa rendah diri, atau nggak yakin gitu ya, coba ingat aja bahwa semua kota besar itu pernah jadi kampung. Semua bisnis yang besar itu pernah dimulai dari gerobak, dari garasi, atau bahkan dari meja dapur. Yang bikin beda itu konsistensi dan keberanian untuk mulai. Next, pelajaran kelima yang bisa kita ambil dari orang China adalah kemampuan beradaptasi yang tinggi. Ini salah satu hal yang paling keren deh yang bisa kita pelajari. Dan tentu ini berperan besar juga ya dalam transformasi ekonomi mereka, terutama dalam hal teknologi. Coba bayangin, dalam waktu yang relatif singkat, mereka bisa ngelewatin fase-fase yang biasanya makan waktu puluhan tahun. Dari ekonomi tradisional yang bergantung pada sektor pertanian, sekarang mereka udah jadi raksasa digital. Dan bukan cuma di kota besar aja. Di desa-desa pun sekarang udah terbiasa pakai pembayaran digital lewat WeChat Pay, Alipay, dan berbagai platform lainnya. Artinya apa? Masyarakatnya nggak takut sama hal baru. Mereka nggak nunggu paham dulu baru coba, tapi justru belajar sambil jalan. Dan ini poin penting banget. Karena banyak orang yang ngerasa harus mengerti semua dulu, baru mau mulai. Padahal kalau kita nunggu ngerti semua, kadang kita malah nggak mulai-mulai kan? Kemampuan adaptasi ini yang membuat mereka selalu relevan. Ketika dunia udah bergerak cepat, dari analog ke digital, dari toko fisik ke e-commerce, dari uang tunai ke cashless, mereka ikutin arus, bahkan seringkali jadi pelopornya. Dan hasilnya,
ekosistem bisnis mereka tumbuh pesat, efisien, dan juga bersaing di level global. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa cepat sih kita beradaptasi kalau ada hal baru? Misalnya waktu muncul AI, atau digital banking, ataupun peluang kerja online. Apakah kita langsung belajar dan mencoba, atau justru sibuk bilang, ribet atau gak cocok deh kayaknya buat aku? Karena kenyataannya, dunia gak menunggu siapapun. Pilihannya antara kita mau ikut berubah, atau kita bakal ketinggalan. Dan adaptasi itu bukan soal jago teknologi aja ya, tapi soal mental untuk terbuka terhadap peluang baru. Siap belajar lagi, siap ngulang lagi, dan siap ubah cara pikir kalau misalkan memang udah nggak relevan. Konsekuensinya jelas, kalau kita cepat beradaptasi, peluang akan datang lebih dulu ke kita. Tapi kalau kita lambat, kita bukan cuma kehilangan peluang, kita bahkan bisa digeser sama orang-orang yang lebih muda, lebih lincah, lebih siap untuk berubah. Jadi mulai sekarang, coba latih hal-hal kecil dulu, kayak belajar aplikasi baru tanpa takut salah, coba cara kerja baru walaupun kalian belum nyaman, atau bahkan ubah cara berpikir kalian tentang pekerjaan dan penghasilan. Karena di zaman sekarang, yang paling bertahan itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat mau belajar ulang. Dan pelajaran yang keenam, solidaritas keluarga dan kolektivisme sosial. Ini juga rahasia kekuatan orang China yang mendorong percepatan perubahan ekonomi mereka. Jadi mereka itu punya budaya yang kuat banget soal saling jaga, saling dorong. Kayak misalnya gini, kalau ada satu orang di keluarga yang berhasil duluan, entah karena kerja keras di kota, atau buka usaha, atau sekolah lebih tinggi, biasanya dia nggak cuma mikirin dirinya sendiri. Dia bakal narik saudaranya, sepupunya, bahkan tetangganya buat ikut naik bareng-bareng. Dan ini bukan cuma solidaritas yang sifatnya emosional, tapi juga praktis. Mereka beneran bantuin kayak nyariin kerjaan, ngasih tempat tinggal sementara, bahkan ngajarin skill baru. Bayangin efek dominonya. Satu orang naik, bisa narik 2 atau 3 orang lainnya, lalu yang ditarik tadi juga akan bantu orang lain lagi. Itu sebabnya banyak keluarga di China yang secara kolektif berhasil pindah kelas ekonomi. Dari yang awalnya hidup pas-pasan, sekarang udah punya bisnis sendiri. Atau bisa biayain anak-anaknya sekolah tinggi. Dan gak cuma dalam lingkup keluarga inti aja. Di banyak desa-desa di China, mereka juga punya semacam tanggung jawab sosial kolektif. Kayak misalnya komunitas bareng-bareng patungan buat biayain anak yang pintar supaya bisa kuliah di kota, atau bantu modalin orang yang punya ide usaha tapi kekurangan dana. Jadi prinsipnya, kalau satu orang berhasil, seluruh komunitas bisa ikut kecipratan manfaatnya. Sekarang, kita coba tarik ke diri sendiri ya. Seringkali kita terlalu fokus sama kata berjuang sendirian. Tapi pertanyaannya, bener gak sih harus sendirian terus buat jadi berhasil? Karena beban itu jauh lebih ringan kalau kita punya support system kan? Dan keberhasilan itu bisa lebih cepat menyebar kalau kita nggak egois. Kalau misalnya kalian udah punya sedikit kelebihan, entah itu ilmu, atau jaringan, atau penghasilan, kira-kira siapa yang bisa kalian bantu? Dan sebaliknya, kalau kalian lagi di bawah, jangan gengsi untuk minta arahan ke orang terdekat. Bukan berarti jadi beban, tapi justru memperkuat jaringan solidaritas. Karena kalau kita terus bergerak sendiri-sendiri, kita jalan tapi pelan. Tapi kalau kita saling tarik dan dorong, mungkin kita bisa lari bareng-bareng. Jadi intinya, perubahan besar itu seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten ya. Bukan cuma soal menunggu negara yang berubah, pemerintah yang bikin terobosan, tapi kita juga bertanya ke diri sendiri, aku sendiri udah berubah belum sih? Aku sendiri siap gak sih untuk maju? Walaupun tentu ya, kita juga berharap dan mendorong pemerintah supaya bikin kebijakan yang mendukung usaha kita untuk keluar dari kemiskinan, bukannya mempersulit, apalagi membatasi kesempatan kita. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.
Bye.